ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian, wabil khusus asatidzah kita, Ustaz, saya lupa nama antum. Ustaz Juwaini, hafizahullah, dan yang lainnya DKI Masjid, yang semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih panjang umur ya. Alhamdulillah ya, dalam keadaan masih sehat, bugar. Qadarullah memang, mohon maaf saya secara pribadi ya nyampaikan permintaan maaf. Waktu itu kita kajian, setelah itu sehari setelah itu di pondok qadarullah ada yang terpapar, sehingga kita lockdown total, semua santri di kamar ya selama sepekan. Dan semuanya sepakat, guru-guru pun tidak boleh ada yang keluar. Jadi setelah itu off ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT kembali sudah pada sehat kembali, alhamdulillah. Ya sudah pada ke kelas lagi, ke masjid lagi, walaupun tetap ya protokol diperhatikan, alhamdulillah. Tentunya dengan izin dan taufik dari Allah SWT kita bersukacita, bergembira ya di malam hari ini kita bisa kembali bertemu di majelis yang insya Allah memuliakan kita ya, karena memang tidak ada jalan kalau ingin mulia harus bermajlis ilmu. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Andai kata tidak ada ulama, niscaya manusia tak ubahnya seperti bintang film apa binatang film. Ya niscaya manusia akan seperti binatang, katanya, naudzubillah. Dalam perkataannya yang lain beliau katakan laulal ilm, andai kata tidak ada ilmu ya, lakana nasu kal bahaim, niscaya manusia akan seperti binatang. Dan itu hak ya, dan itu dikabarkan oleh Allah. Lihat, dicek dalam surat Al-A'raf ayat 179 ya, bahkan ancamannya bukan hanya binatang, Pak. Siapa yang hafal ayatnya? Allah katakan walaqad dara'na li jahannam, sudah kami siapkan neraka jahannam. Waduh ya, jahannam sudah disiapin, akhi. Naam, untuk siapa? Ya katsiran minal jinni wal ins, untuk kebanyakan jin dan manusia. Allahu akbar. Pak, ini dusta apa benar? Siapa yang mengatakan dusta? Masalah. Ya kan? Allah katakan walaqad dara'na li jahannam, sudah kami siapkan neraka jahannam, kata Allah. Katsiran minal jinni wal ins, untuk kebanyakan jin dan manusia. Jadi kebanyakan manusia di mana? Musibah. Kebanyakan manusia di jahannam, Pak. Naudzubillah, terancam. Tapi kita barangkali perlu bertanya, manusia yang mana? Dijelaskan oleh Allah SWT, lahum qulubun la yafqahuna biha, manusia yang punya hati tapi tidak mau dipakai untuk memahami. Walahum adhanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tapi tidak mau pakai dengar. Walahum a'yunun, dan mereka punya mata, la yubsiruna biha, mereka pun tidak mau gunakan untuk melihat. Bukan buta, Pak, bukan tuli, bukan ya tidak ada hati, bukan. Tapi maksudnya tidak mau memahami kebenaran, mendengar kebenaran dan melihat kebenaran. Summun
bukmun, umyun. Bisu, tuli, buta. Ya, maka kata Allah, manusia yang kayak begini nih sudah disiapkan neraka jahanam. Lalu kondisinya di dunia kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka kalaupun hidup, hidupnya kayak binatang. Kalaupun hidup, hidupnya kayak binatang. Balhum adhal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya, binatang yang tidak kenal halal haram, yang tidak tahu bagaimana menyembah, kepada siapa menyembah, tidak ada batasan-batasan dalam kehidupan mereka, itu binatang. Na'udzubillah. Ikhwan, para jamaah sekalian, oleh karena itu Allah ingin memanusiakan manusia dengan ilmu. Kalau Anda ingin jadi manusia harus berilmu, kalau enggak Anda binatang, begitu kata Allah. Jadi manusia itu dikatakan manusia apabila dia berilmu. Kalau tidak berilmu, musibah, Pak. Ya, semoga Allah SWT mengangkat derajat kita dengan ilmu, insyaallah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah janji akan mengangkat derajat orang yang berilman plus berilmu. Makanya jangan pernah bosan untuk ilmu, Pak. Ya, antum ini kesani kepaksa apa kebutuhan? Naam, kebutuhan darurat primer. Ya, untuk kita talabul, dan talabul ilmi dari lisan Rasulullah mengatakan faridatun ala kulli muslim. Hukumnya adalah wajib. Baik. Barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat insyaallah. Baik. Sebelum barangkali ini kajian bebas aja kan, walaupun tetap temanya masih yang kemarin, ya. Tapi barangkali nyasar sini boleh kan? Ya, sekedar mengingatkan barangkali di awal, akhi. Barakallahu fik, ya. Ini sudah tanggal 29 Rajab. Ya, 29 ya? Yalah, kemarin Kamis 27. Ngapain antum 27 tuh? Ayo terserah antum dah. Ya, kemudian 28, ya, kemudian 29. Saya belum lihat tanggal. Ini sampai 29 apa 30, Pak? Rajab. Lupa ya. Pokoknya begitulah. Yang penting 28 nggak mungkin, 31 nggak mungkin, gitu aja. Karena bulan-bulan Qamariyah itu bulan yaitu 29 atau 30. Nah, berarti subhanallah, lusa atau esok kita masuk ke bulan baru, namanya bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Setelah Sya'ban apa? Sahur. Setelah sahur apa? Lebaran. Kan gitu. Beli baju berarti baru ya. Alhamdulillah. Baik, ma'asal muslimin, barangkali ketemunya nanti setelah 1 bulan, khawatir nggak ketemu, ya. Nah, maksudnya khawatir nggak ketemu di bulan Sya'ban. Barangkali ingin sekedar mengingatkan cerita Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah Rasulullah mengatakan, ya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan sempurna kecuali di bulan Ramadan. Ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa sebulan full kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara minhu siyaman illa fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi setelah itu banyak berpuasa walaupun tidak full kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Dalam riwayat yang lain masih dalam Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, lam yakun Rasulullah SAW aktsara syiyaman min Sya'ban. Aku tidak pernah menyaksikan dalam perjalanan hidupku bersama Rasul paling banyak Nabi puasa kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Maka ma'asal muslimin, dan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim semuanya sahih. Maaf ya, inilah hadis yang dipeti kemaskan, ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab
Sementara hadis-hadis, maaf sekali, hadis-hadis palsu dan dhaif dimunculkan. Sehingga yang familiar di telinga antum puasa Rajab apa puasa Sya'ban? Jamaah. Yang familiar di telinga antum puasa Rajab apa puasa Sya'ban? Nah, itulah gawenya orang-orang orientalis. Ya, Winsking dan yang lainnya. Yang mereka ahli hadis tapi mereka Yahudi dan Nasara. Dan orang-orang yang tidak mengecek and recheck. Ya, sudah kita jelaskan dahulu di awal bahwa adapun berkaitan dengan Rajab tidak ada satupun hadis yang sahih tentang kekhususan puasa dengan nama dan sandaran ke bulan Rajab. Hadisnya antara palsu dan dhaif. Ya, tapi justru itu yang familiar di kita. Ya, sebaliknya bulan Sya'ban justru barangkali ya bagi sebagian saja tidak asing, tapi keumuman barangkali nah puasa Sya'ban cen. Ya, padahal cerita istri tercinta yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW tadi ceritanya, aku tidak pernah melihat Nabi puasa paling banyak setelah Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Abdullah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Ditanya oleh Ibnu Zaidin radhiyallahu anhu. Maka dijawab oleh Nabi SAW, ya dzaka syahrun, kata Nabi, bulan Sya'ban itu bulan yaghfulu fihi katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan. Satu sebabnya, itu adalah bulan yang kata Nabi kebanyakan manusia banyak lalai antara Rajab dan Ramadan. Rajab sungguh-sungguh karena bukan Rajabnya, bulan haramnya. Karena itu bulan haram yang terpencil. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu nyambung. Rajab terpisah. Sehingga ketika ketemu bulan haram, orang-orang pada sungguh-sungguh. Dan memang kita diperintahkan sungguh-sungguh di bulan Rajab. Hanya saja mengkhususkan ibadah tertentu tidak ada sunnah. Ya. Kemudian di bulan Ramadan jangan tanya sungguh-sungguhnya. Maka Nabi SAW mengingatkan, khawatir bulan yang kejepit ini banyak orang yang lengah. Satu kata Nabi, dzaka syahrun yaghfulu fihi nas baina Rajab wa Sya'ban. Wa Ramadan. Itulah bulan banyak manusia lengah antara Rajab dan Ramadan. Lalu wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dan bulan Rajab Sya'ban juga bulan tahunan tutup buku, diangkat amal kepada Allah, dilaporkan amal antum. Ya. Jadi bulan Sya'ban itu bulan tutup buku, Pak. Ada laporan amal tahunan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Amalan-amalan diangkat. Karena amalan diangkat itu ada dua, Pak. Ada diangkat mingguan, itu hari Kamis. Makanya Nabi ditanya, kenapa kau puasa Kamis? Ya kan? Kan gitu hikmahnya puasa Kamis apa? Yaitu diangkatnya amalan. Lalu Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban, yaitu karena kata Nabi, bulan itu diangkat amal. Dilaporkan kepada Allah, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, kata Nabi. Dan aku ingin ketika aku diangkat, amalku diangkat, aku dalam keadaan saum. Sebagaimana mingguan aku saum, ya, tahunan juga aku saum. Ya. Dan para ulama mengupas hikmah yang lain, di antara hikmahnya adalah seperti sholat. Puasa Sya'ban itu seperti sholat qobliyah dan ba'diyah, yaitu apa, Pak? Pemanasan. Supaya jangan Ramadan ketemu kolak langsung mencret, Pak. Supaya Ramadan sahurnya jangan kesiangan, karena udah nggak biasa sahur lagi. Ya, sebagai pemanasan. Makanya antum tadi sebelum maghrib ada pemanasan, sebelum isya, sebelum subuh, betul tidak? Ayo, supaya terkaget ting cina gitu. Ulah sampai kaget. Karena perut ini juga perlu pelatihan dan pelatihan. Walaupun kita sering dilatih sih, Senin Kemis, Ayyamul Bid. Tapi secara khusus Nabi paling banyak puasa Sya'ban, kata ulama, yaitu yaqumu maqama qabliyata al-wajib. Ya, yaitu
kedudukannya seperti qobliyah dari melakukan yang wajib supaya persiapan. Baik, saya ingin tanya, Ramadan ada ba'diyahnya enggak? Ayah kan? Naon? Syawal. Itu ba'diyahnya tuh. Ulah sampai lost thing gitu, tuh puasa deui sama sekali. Ya, maka kata Nabi, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Ya, siapa yang puasa di bulan Ramadan lalu dia ikutkan setelah Ramadan sittan 6 hari min syawal, maka dia seperti puasa setahun suntuk. Nah, itu seperti apa katanya? Ba'diyah. Ya, jadi kurang lebih kayak gitulah. Maka silakan, Masya Allah, begitulah dulu kekasih kita ingin diangkat amalnya dalam keadaan saum. Ya, hafizakumullah jami'an, semoga Allah menjaga kita. Maka semampunya puasa apa Ustaz? Namanya puasa mutlak di bulan Sya'ban. Berapa hari? Terserah antum. Rek seminggu, rek 2 minggu. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa kana yasumu Sya'bana kullah, masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan terkadang Nabi puasa Sya'ban semua, terkadang tapi yasiluhu bi Ramadan, disambung jeung Ramadan cenah gitu. Ya, baik. Hanya saja Pak Bu, yang tidak punya kebiasaan puasa ulah ujug-ujug puasa. Maksudnya apa? Yang tidak punya kebiasaan puasa, ada larangan ujug-ujug puasa, yaitu nanti di akhir Sya'ban. Tanggal 29, tanggal 30 puasa, temenang. Tidak boleh, haram. Kalau ujug-ujug puasa. Kenapa? Karena hari itu disebut tes. Halo? Ya, karena hari itu disebut kadang-kadang tegangannya turun. Oh gitu? Coba ini. Oke, siap. Tes. Iya. Enggak apa-apa. Iya, Pak. Karena hari itu disebut yaumus syak. Kata Nabi, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain. Jangan sekali-kali kalian mendahulukan puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari setelahnya. Illa kana yasumu yauman falyasumhu, kecuali dia punya kebiasaan puasa sebelumnya. Kenapa? Karena hari itu disebut hari syak. Ragu kita sudah masuk Ramadan atau belum? Di sana kita akan cek and recheck ru'yatul hilal. Maka kalau ujug-ujug puasa jangan, Pak. Ya, Ustaz, saya tidak ujuk-ujuk sih, pas kebetulan tanggal 29, 30 itu hari Kamis Ustaz. Ana biasa puasa Senin Kamis, is okay, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kalau pas kebetulan atau antum puasa Daud. Ya, misalkan ini, akhi Ustaz boleh enggak selama Sya'ban saya Daud saja, is okay, boleh. Ya, yang penting dari awal sudah punya kebiasaan, tidak ujuk-ujuk. Kalau dari awal punya kebiasaan maka ya juz, boleh. Ya, entah itu karena puasa Senin Kemisnya atau puasa Daudnya, atau kadung qadarullah, saya ini kalau saya sembuh saya nadar, saya puasa tanggal sekian April, dia pakainya April. Paham tak? Ya, dia pakainya April. Kalau aku sembuh aku puasa tanggal sekian April, ternyata jatuh tanggal 29 atau 30 Sya'ban, wajib dia puasa. Maka itu namanya puasa syak. Jangan ya. Kalau 29 30 yang tidak punya judul puasa kebiasaan sebelumnya, maka tidak boleh puasa. Kemudian ikhwan, Ustaz bagaimana dengan hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih secara riwayat tapi mungkar secara makna, yaitu sabda Nabi, idan tasafa Ramadan fala tasumu. Kalau sudah kalian berada di pertengahan Ramadan jangan puasa. Hadis ini secara sanad sahih tapi secara mungkar. Secara makna mungkar.
Jadi sehingga tidak diterima hadis ini. Idan tasaba Ramadan, apabila kalian sudah masuk ke pertengahan Ramadan, fala tasumu, jangan sekali-kali kalian salat. Puasa. Hadis ini menjadi lemah secara makna. Karena kenapa mungkar? Apa hadis mungkar? Mukhalafatu ma huwa sahih. Asah wa aqwa, begitu kata ulama. Hadis mungkar adalah hadis yang menyelisih yang lebih kuat. Maaf. Ya. Enggak, dekatkan lagi. Dekatkan lagi enggak apa-apa. Maaf. Iya. Apa hadis mungkar, Pak? Apa hadis mungkar tadi? Hadis mungkar itu hadis yang menyelisih, hadis sahih tapi menyelisih yang lebih sahih. Itu namanya hadis mungkar. Sehingga dia didhaifkan karena penyelisihannya, bukan karena sisi sanadnya atau silsilah hadisnya. Maka barangkali antum dengar hadis ya, diantisipasi dari sekarang. Tumunang cina puasa lah minggu tanggal 15. Lah, idan tasafa Ramadan fala tasumu, ini hadis secara sanad sahih tapi secara makna mungkar, sehingga tidak dipakai, tidak bisa dipakai. Kemudian ikhwani fillah, satu lagi. Di antara banyak hadis palsu adalah hadis mengkhususkan puasa di tengah Sya'ban. Ini penting yang diketahui. Mengkhususkan puasa di tengah Sya'ban, ini hadisnya palsu. Ya, yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Faqumu lailuha wa sumu naharaha, kata Nabi. Katanya begitu. Idan tasafa Sya'ban, katanya. Saya tidak katakan kata Rasulullah, tapi katanya. Walaupun dinisbahkan kepada Rasulullah. Idan tasafa Sya'ban, katanya, kalau sudah masuk ke pertengahan bulan Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha. Maka bangunlah di waktu malamnya dan puasalah di siang harinya. Hadis ini tidak ada, Pak. Palsu, dhaif. Bukan dhaif lagi, palsu, maudhu'. Maka menghususkan pertengahan Sya'ban tidak ada. Ya. Sehingga silakan antum. Ya. Walaupun tidak ada tadi aturan main berapa, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, manggawe. Puasanya sunnah mutlak, mengikuti sunnah tuntunan Nabi, dan berharap diangkat amal dalam keadaan saum, dan sebagai tamhid, persiapan untuk masuk Ramadan supaya ulah mencret. Ya, supaya teu kaget teuing cenah gitu kata para ulama. Nya. Baik, ma'asal muslimin rahimakumullah. Dan satu hal lagi yang berkaitan dengan Sya'ban, Pak Bu. Ya. Naam. Yang pasti perlu hadis sahih tentang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban. Itu PR antum lah, tolong carikan saja kita. Ya, khawatir kita berlebihan. Perlu hadis sahih untuk mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban, atau ini dikenal dengan nisfu Sya'ban. Baik. Mengingatkan juga terakhir, jangan jawab, tapi ngaku aja. Siapa yang masih punya hutang? Ibu-ibu, masih buka hutang tuh? Ya. Ramadan yang lalu sakit, Ramadan yang lalu haid, safar, ya kan? Banyak cerita, Pak. Sehingga kita udzur tidak bisa mampu puasa di bulan Ramadan yang lalu. Kana yakunu alayya siyam, kata Aisyah. Kana yakunu alayya siyam fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku pernah punya hutang puasa, kata Aisyah. Waduh, aku tidak keburu mengqadhanya kecuali deadline terakhir di bulan Sya'ban. Maka boleh, maksudnya tidak ada dosa walaupun hari ini masih punya hutang, tapi ulah lewat deui, jangan lewat lagi. Ya, deadline terakhirnya bulan Sya'ban. Ya, ada masih punya hutang, ada ibu-ibu ada gak? Ibu-ibu memalas gitu. Ya, antum masih punya hutang, nggak usah jawab lah, malu nanti ketahuan.
Punya utang tuh malu kan ketahuan gitu. Tapi maka ma'asyiral muslimin, Ustaz bagaimana qadarullah ada orang sampai Ramadan belum bayar utang? Maka kata para ulama, jika dia tidak bayar hutang sampai Ramadan karena lalai badotnya, tidak menganggap serius, tidak menganggap perlu mengqadha, atau ya main-main atau malas, maka dia berdosa besar, dosa, dan tetap wajib qadha tanpa ada hukuman yang lain, tidak ada kafarah. Ya, tapi kalau dia misalkan tidak sampai mengqadhanya karena qadarullah, Ustaz, setahun ini anak qadar memang sakit, Ustaz. Setahun ini anak qadarullah kerjanya memang safar terus, jadi supir truk unggal poe. Gitu kan? Kerja atau aduh tidak ada kesempatan untuk qadha, Ustaz. Ya sudah, kalau udzur sementara semangat ingin qadha namun tidak dapat kesempatan, tidak ada dosa dan cukup qadha, berarti nanti setelah di bulan Ramadan. Ya, itu barangkali ikhwan kabar-kabari, dan berkaitan nanti dengan naik ke bulan Ramadan. Ya, akhi, rangkaian yang disunahkan untuk naik ke bulan Ramadan, naik itu bahasa sunana munggah cenah. Bener tak? Hah? Naik itu dalam bahasa Sundana munggah. Untuk naik ke bulan Ramadan tidak ada tuntunan khusus kecuali antum pergi ke Anyer. Ngapain? Ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Puasalah kalian karena melihat hilal. Bukalah juga karena melihat hilal. Wa in humma 'alaikum, bila terjadi guyum, entah itu tidak muncul atau tidak nampak, fa akmilu iddata sya'bana 30. Hadis Abu Hurairah dalam Bukhari dan Muslim, sempurnakanlah iddata Sya'ban, hitungan Sya'ban 30. Itu saja Pak. Tapi alhamdulillah sih di negeri kita mah dengan izin Allah, kita bersyukur pemerintah kita dalam hal ini masih perhatian. Jadi ulah ribut-ribut lah. Ya, sudah ribut-ribut. Jangan ribut-ribut karena urusan ini urusan company, urusan jamaah yang tidak boleh kita berselisih. Ulah sampai ya Allah salah kina geus puasa pamajikan encan. Ya. Ulah sampai ya. Terjadi itu, terjadi. Ya, RT ieu geus takbiran, ieu puasa kene. Awas nih. Pak, urusan-urusan umum adalah sudah ada yang mengurusinya, al-imam, pemerintah. Pemerintah dalam hal ini jadi rujukan. Adapun yang di bawahnya adalah mengusulkan. Dan alhamdulillah sudah sangat sempurna pemerintah kita, alhamdulillah. Karena makanya kata Nabi, as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun. Puasa nanti ketika manusia pada berpuasa. Para ulama katakan manusia dimaksud di situ adalah dengan imamnya, dengan pemimpinnya. Dan kita sepakat bahwa pemimpin kita adalah teritorial Indonesia, bukan Malaysia, bukan juga Pandeglang doang, tapi teritorial Indonesia, yaitu pemerintah kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nggak usah ribut. Alhamdulillah, tinggal nunggu pengumuman sidang isbat ru'yah atau tidak ru'yah. Itu saja. Adapun cenah aya mandi khusus, mandi rek asup ke bulan Ramadan, nah eta sepertinya ya wallahu alam di manalah tuntunannya. Atau ada ibadah khusus, acara khusus. Bahkan ya Allah, semoga bukan budaya yang antum jadikan budaya, maaf ya, budaya yang subhanallah bahkan sedikit agak dikhawatirkan, membuka Ramadan dengan kuburan dan menutup Ramadan dengan kuburan. Ini juga bukan budaya yang dituntunkan Nabi SAW. Tidak ada pengkhususkan silahkan ziarah kubur, zurul kubur, tapi mengkhususkan ziarah kubur
Ya, seakan-akan ada budaya tuntunan khusus sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, ini butuh dalil. Bahkan Nabi katakan, la taj'al qabri wa'idan. Janganlah ya Allah kuburanku dijadikan id. Maksudnya adalah dikunjungi dalam waktu berulang-ulang di waktu yang sama. La taj'al qabri idan, ya Allah, janganlah kau nanti jadikan kuburanku id. Sebagaimana Idul Fitri, Idul Adha, janganlah juga kuburanku id, yang dikunjungi secara terus menerus di waktu yang sama, tiap malam Jumat, tiap bulan tiap hari ini dan itu dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ma'asyiral muslimin kamallah, maka munggahnya cukup dengan melihat hilal. Ustaz, apakah ada doa khusus? Ya, sebagaimana doa yang masyhur di telinga kita, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini adalah doa yang juga tidak datang dari Nabi SAW. Namun tidak mengapa ikhwan. Mu'alla bin Fadl bercerita, kana salaf, dahulu para ulama salaf, yad'una Allah azza wa jal an yasilahum Ramadan sittat ashhurin qabla Ramadan. Subhanallah. Kata Mu'alla bin Fadl, ya, kata Mu'alla bin Fadl, dulu para salaf, para ulama dahulu, mereka 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan. Tapi tentunya dengan bahasa, ya, dengan doa umum, tidak ada doa khusus tentang itu. Itulah barangkali ikhwan, kabar-kabari seputar apa? Sya'ban. Dah ngaji nasa kitu bae meureun? Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Adapun pembahasan kita di hari ini sedikit-sedikit saja ya, melanjutkan ya kajian kita dari pembahasan yang tersisa. Apa isinya? Jagalah hidayahmu ya. Allahu Akbar. Dan sudah saya jelaskan di awal bahwa harta yang paling anugerah rizki, ya, yang paling dahsyat utama di sisi Allah adalah hidayah. Ya, bahkan masih ingat nggak Ustadz, saya bilang hidayah itu 5 tambah 5, ya masih itu? Ya, siapa yang hidup di atas hidayah maka dapat hadiah. Hadiahnya 5 tambah 5, 5 dunia 5 akhirat. Yang ingat saya kasih buku, baca boleh. Ini kalau kuliah nggak lulus nih Pak. Naam. Baik, ada yang ingat Ustadz? Silakan. 5 di dunia dulu. Yang pertama mendapatkan Ketenangan jiwa, kelapangan dada, masya Allah, alhamdulillah. Naam. Naam. Terjaga dari kesesatan, dihapus dosanya, dan wafat di atas hidayah, wafat husnul khatimah. Barakallahu. Fadal Ustaz. Maaf ya. Antum nggak butuh buku nih, tapi nggak apa-apa dikasih. Baik. 5 di akhirat. Ada yang baca lagi? Yang masih punya catatan? Naam. Ayolah. Ini kena corona nih kayaknya. Ada yang ingat? 5 di akhirat? Baik, silakan. Antumnya. Ayo. Baca nggak apa-apa. Naam, mendapatkan nikmat kubur. Terus. Allahu Akbar, dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Terus. Apa? Masya Allah, masuk surga tidak dihisab oleh Allah. Oh, selamat di atas jembatan Sirat. Oh, selesai. Hadiah terakhirnya apa? Munang bidadari. Itu. Ya. Hadiah terakhirnya dapat bidadari. Baik. Ikhwani fillah azayakum, yuk kita lanjutkan. Pak Bu, saya ingin tanya, Anda tuh sudah dapat hidayah apa belum?
Nanti jawab. Hah? Jangan ragu-ragu. Nah, maka jawabannya sudah satu sisi, insya Allah satu sisi. Jawaban yang satu sisi wajib yakin kalau tidak bahaya. Sudah pasti. Di satu sisi sudah insya Allah. Kok bisa Ustaz? Ya, karena hidayah, akhi fillah rahimakumullah, itu terbagi dua. Ada aslul hidayah, asas hidayah, pondasinya, akarnya. Ya, aslul hidayah, semua yang ada di masjid ini dan 99,9% di Pandeglang sudah dapat. Apa itu? Yaitu asas hidayah, pokok hidayah, pondasi hidayah, akar hidayah, dukhulukum fil Islam. Masuknya kita ke dalam agama Islam. Alhamdulilladzi hadana li hada. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hada. Ya. Maka setiap muslim yang dia beragamakan Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, fahuwa alal hidayah. Cek di dalam surat, ya, Naam, iya, di dalam surat Al-An'am ayat 135. Al-An'am ayat 135. Apa kata Allah? Qala Allahu azza wa jal, man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Man yuridillah, siapa yang Allah kehendaki, ayahdiyahu, Allah berikan dia hidayah. Siapa yang dikehendaki hidayahnya oleh Allah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan bukakan dadanya untuk menerima Islam. Ya, Allah akan bukakan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu, dan siapa yang ingin disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, maka Allah jadikan dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam, seperti sempitnya dada orang yang naik ke atmosfer sana ke atas sama tanpa atmosfer. Ke atas kan, semakin ke atas nggak bisa napas ya, ya kan? Kayak gitu tuh. Baik. Dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allah katakan, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Kata Allah, adapun orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, adapun orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka dia telah berada di atas cahaya Allah. Ya, maka ma'asyiral muslimin, ini adalah asal hidayah yang selain muslim zero hidayah, dan mereka disebut kafir, dan tidak ada tempat satu titik pun untuk orang kafir di surga Allah. Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Muslim dari jalan Abu Hurairah, kata Rasulullah, la walladzi nafsi Muhammadun biyadi, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar aku diutus dari tengah umat ini, Yahudiyun aw Nasrani, baik dia dahulunya Yahudi atau Nasrani, summa lam yu'min billadzi ji'tu bih, lalu dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, illa wa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penduduk api neraka. Maka ma'asyiral muslimin, kita sudah dapat aslul hidayah. Oke? Makanya Pak Bu, saya ingin tanya, tadi antum baca apa ketika sholat? Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan hidayah. Maka yang dimaksud bukan minta aslul hidayah,
Yang dimaksud bukan minta aslul hidayah. Kita nggak minta aslul hidayah. Karena aslul hidayah, asas hidayah, pondasi akar hidayah sudah kita punya. Makanya orang-orang kafir kadang-kadang nyeloteh, ngejek tuh, lihat tuh. Muslim tiap hari minta hidayah nggak dikasih-kasih. Kita di atas hidayah yang kita miliki, kita sudah miliki aslul hidayah. Maka yang kedua, ma'asal muslimin, yang kita katakan insya Allah dan terus harus diupayakan terus sampai bertemu dengan Allah tetap di atas hidayah, yaitu kamalu wasabat alal hidayah. Apa? Kesempurnaan hidayah dan keistiqomahan di atas hidayah sampai bertemu Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati ulah paraeh cek Allah, cek bahasa Pandeglang nanya. Ulah paraeh dari acena. Ya, kecuali kalian dalam keadaan Islam, dan Islam itu hidayah. Maka ma'asal muslimin, yang kedua adalah kamalul hidayah, kesempurnaan hidayah. Ya, inilah nanti yang fluktuatif. Beda hidayah si fulan dengan si alan. Ya, sebagaimana beda hidayahnya Abu Bakar dengan kita. Ya, beda hidayah ya tadi. Ya, satu dengan yang lain. Maka disinilah nanti ikhwan kesempurnaan hidayah. Yang sementara yang pasti kita ingin hidayah kita sempurna. Lalu Ustadz, apa yang dimaksud dengan kamalul hidayah? Taib, saya terjemahkan dulu Pak. Kamalul hidayah adalah taufiqullahu lil abdi bil ilmi ilal ilmi nafi wal amali salih. Apa Pak katanya? Kamalul hidayah Pak, taufiqullahu lil abdi, taufiknya Allah. Allah memberikan taufik kepada seorang hamba ilal ilmi nafi wal amali salih, menuju ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Ya, maka semakin kuat ilmu yang manfaatnya, semakin kuat hidayah yang dia dapatkan. Semakin kuat amal solehnya, semakin kuat standar hidayahnya. Semakin rendah ilmunya dan amal solehnya, semakin rendah hidayahnya. Tapi dia masih punya pondasi selama dia masih di atas Islam. Makanya ikhwan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika tafsirkan hadis ayat walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, kata Allah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun atau kafirun, dan yang ayat yang lain. Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq. Apa kata Syekhul Islam? Al huda al ilmun nafi' wa dinil haq al amalus salih. Dialah yang telah mengutus rasulnya membawa huda. Huda itu al ilmun nafi' katanya. Wa dinil haq, dan amal salih. Dinul haq artinya amal salih. Makanya dalam perkataan yang lain beliau mengatakan al khairu was salahu was sa'adatu wal falah. Lihat ada 4. Al khairu segala kebaikan, was salah dan kesolehan, was sa'adatu dan kebahagiaan, wal falahu dan kemenangan, munhasirun fi nau'ain, terkumpul pada 2 perkara kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa itu? Yaitu al ilmun nafi wal amalus salih. Makanya antum nih Masya Allah, kita ini cari apa nih? Cari apa? Salah dong Pak, jangan cari hidayah, udah dapat. Cari kamalul hidayah. Lamun tengaji mual kamal-kamal. Ya, lamun tengaji mual kamal-kamal. Karena kamalul hidayah akan muncul dengan kekuatan ilmu. Lalu setelah itu ilmu yang kita dapatkan karena ilmunya yang sebagaimana diminta Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a.
Karena ilmunya manfaat, maka ilmunya tersebut menjadi wasilah dan sebab dia beramal saleh. Pak Bu, Al-Imam Syafi'i mengatakan, al-alimu la yusamma aliman hatta ya'malu bi ilmihi. Seorang yang berilmu tidak dikatakan berilmu walaupun dia hafid Quran 30 juz, walaupun dia hafal Sahih Bukhari Muslim. Al-alimu la yusamma aliman, kata Imam Syafi'i. Orang yang berilmu tidak dinamakan orang alim, orang yang sudah berilmu, hatta ya'mala bi ilmihi, sampai dia mengamalkan ilmunya. Fa idza amila bi ilmihi, nah tatkala dia sudah mulai mengamalkan ilmunya, shara aliman, baru dia boleh dikatakan alim. Jadi alim yang benar itu adalah alim yang mengumpulkan ilmu dan amal. Ya, dan standarnya Pak, lihat standarnya, lihat bahas ininya, istilahnya, al ilmu sahih wal amalus saleh. Ilmu sahih wal amalus saleh. Kalau ilmu cirinya sahih, kalau amal cirinya saleh, dan akan sambung menyambung menjadi satu. Kalau ilmunya sahih, amalnya akan saleh. Kalau ilmunya tidak sahih, coba sekarang di Cikesik, ilmunya sahih enggak tuh? Talanjang mandi babarengan, ente sahih ilmuna, bener tak? Di Cikesik, Tegarulis, ente gelis ilmuna, karena sesat, ilmunya tidak sahih. Jadilah Ahmadiyah, ilmunya tidak sahih. Jadilah Syiah, ilmunya tidak sahih. Jadilah Khawarij, para pemberontak, ilmunya tidak sahih. Jadilah ISIS, ilmunya tidak sahih. Dan seterusnya, jadilah Qadariyah, jadilah Jahmiyah, jadilah Mu'tazilah, jadilah Jabariyah, ilmunya tidak sahih. Bukan tidak menuntut ilmu, ilmunya tidak sahih, maka gayung bersambung, amalnya tidak akan saleh. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu imamul amal. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'un lil ilmi. Ilmu adalah imamnya amal. Kalau imamnya bagus, maka akan terus yang di belakangnya bagus. Kalau imamnya jelek, maka pengikutnya akan jelek. Sementara amal mengikuti ilmu. Masih banyak Pak pembahasan kita. Ya. Kita akan terjemahkan dulu ilmu sahih itu ilmu yang mana, supaya tidak salah nuntut ilmu. Di hari ini bukan tidak ada dai Pak, bukan tidak ada pengampu agama, bukan tidak ada university atau pesantren. Ya Allah. Tapi masalahnya, ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Mubarak mengatakan kata Abdul Mubarak, innamal ilmu dinak. Ya, innamal ilmu dinak, ilmu itu adalah bakal calon agamamu. Fang yang dur, maka cek and recheck dulu. Aina ta'khuduna dinakum, dari mana kalian mengambil calon bakal agama kalian. Jangan asal-asalan Pak. Ya, sehingga nanti kita tidak salah di dalam beramal. Lalu amalan itu dikatakan soleh, kapan amalan dikatakan soleh? Ya, itu. Dan apa saja amalan-amalan soleh? Waduh, ini Ustadz jangan nuntut saya selesai malam ini. Ya, oke, saya akan sambung nanti setelah Isya sedikit tentang datangnya hidayah ke antum. Karena hidayah itu ada yang datang ya sangat mudah. Ya, sekarang pun antum sudah datang hidayah. Saya pun bisa ngasih antum, bisa. Tapi ada hidayah yang tidak mudah datang kecuali dengan izin Allah. Ya, kayaknya sudah waktunya adzan. Terserah saya ikut Ustadz. Apakah sholat dulu? Apakah sholatnya kita akhirkan? Terserah saya ikut imam di sini. Ya, ikut TKM di sini. Monggo, antum yang beristihad. Oh ya, terserah antumnya itu. Ya. Baik, kalau gitu kita tunda sebentar. Ya, wassalamualaikum Muhammad subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, iya. Langsung adzan aja ya. Ini langsung komat ya. Adzan dulu saja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ya, alhamdulillah baru saja kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Masih ingat hadisnya enggak? Hadis tentang salat Isya berjamaah masih ingat? Diingatkan lagi? Ya, kata Nabi, man shallal Isya fi jamaah fa ka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang salat Isyanya berjamaah maka dia seperti salat setengah malam. Ya. Jadi pahalanya seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah. Dan nanti kalau salat subuhnya juga kembali berjamaah, fa ka'annama shalla laila kullah. Maka dia pahalanya seperti salat semalam suntuk. Jadi gimana? Nanti subuh jamaah lagi enggak ya? Jamaah sama istri enggak bisa. Ya, baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mohon maaf ya kalau saya terkadang ya bicara ngangkat suara supaya nggak ngantuk gitu ya. Ya, baik. Jadi pembahasan kita Pak, kita berhenti sampai sini. Bahwasanya hidayah itu ada aslul hidayah, ada kamalul hidayah. Ada asas hidayah, ada kesempurnaan hidayah. Oh ya. Dan kesempurnaan hidayah isinya apa? Al-ilmus sahih, al-amalus saleh. Al-ilmus sahih, al-amalus saleh. Ilmu yang sahih dan amal yang saleh. Siapa yang terkumpul pada dirinya dua ini, semakin kuat semakin dia di atas hidayah yang kuat. Semakin rendah berarti hidayahnya rendah. Tapi dia tidak sampai keluar melesat dari hidayah karena dia masih muslim. Ya. Taib. Ini perlu pembahasan Pak. Ya. Karena kita pun jangan raba-raba ilmu sahih itu apa Ustaz? Standarnya. Karena semuanya juga orang Syiah juga menganggapnya ilmunya sahih. Bener tak? Orang Ahmadiyah ge nganggapna ilmunya sahih. Ya. Yang kemarin itu di Cigelis itu nganggap juga ilmunya sahih. Masing-masing menganggap ilmunya sahih. Maka kita perlu bahas penting supaya kita menyamakan persepsi apa yang dimaksud dengan ilmu sahih. Lalu setelah itu nanti kita bahas amal saleh. Apa itu amal saleh? Ya, standar amal itu dikatakan soleh apa? Jangan-jangan nih. Ya. Yang amal soleh itu yang apa gitu ya? Taib. Itu insya Allah nanti pembahasannya akan datang. Supaya nanti bahan kajiannya nggak kehabisan. Saya nggak bisa ngomong apa lagi nanti kan. Tapi mungkin saya ingin sedikit Pak. Ada dua ayat ya dalam surat pertama surat Asy-Syura ayat 52 dan surat Al-Qasas ayat 56. Surat apa? Asy-Syura pertama ayat surat Asy-Syura ayat 52, yang kedua surat Al-Qasas ayat 56. Dua-duanya tentang Rasulullah. Dua-duanya tentang Rasulullah. Tapi kalau tidak dipahami dengan versi makna hidayah yang benar, seakan-akan surat ini, dua ayat ini kontradiktif. Tapi tidak kontradiktif.
Apa kata Allah Pak dalam surat Asy-Syura ayat 52? Ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Hai Muhammad, sungguh engkau itu latahdi, menunjukkan jalan hidayah, petunjuk jalan hidayah, ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Wa innaka latahdi, sungguh engkau adalah pemberi petunjuk, pemberi hidayah, ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Oke, itu satu surat surat Asy-Syura. Ya, ayat 52. Surat Al-Qasas ayat 56, ya. 6. Ya. Surat Al-Qasas ayat 56 konteksnya beda. Kalau tadi la tahdi, sungguh engkau memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Kalau ini wa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Wa innallaha walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi sungguh yang diberikan hidayah itu, yang memberikan hidayah itu Allah. Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah paling tahu siapa yang patut diberi hidayah. Ayo, tadi ayat nu pertama cenah cek Allah, sungguh engkau pemberi manusia ke jalan hidayah, jalan yang lurus, pemberi hidayah ke jalan yang lurus. Ayat Al-Qasas, wa innaka la, kalau tadi la tahdi, ini la tahdi, kau tidak akan bisa berikan hidayah kepada siapapun, ya, yang kau cintai. Man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Namun Allah lah semata zat satu-satunya yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah paling tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Makanya Allah katakan mayyadihillahu fala mudhillalah. Siapa yang dikasih hidayah enggak akan ada yang bisa menyesatkan. Wa mayyudlil, dan siapa yang disesatkan moal bisa dapat hidayah, jungkir balik moal bisa. Dan ayat ini turun kepada Abu Talib yang Quran turun di rumahnya. Rasulullah kan tinggal di rumah Abu Talib, Pak, pamannya. Quran bertubi-tubi turun. Tapi qadarullah, takdir Allah, Abu Talib wafat di atas kekafiran. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Abu Talib, Pak Bu, sudah ngomong, laqad alimtu anna dina Muhammadin afdhala dinal bariyati fina, kata Abu Talib. Aku sudah sangat yakin the best of religion, agama terbaik itu agama Muhammad. Laulal malamatu aw makhafata masabbatin, andai kata aku tidak takut dicela dan dicaci oleh kaumku, lawajadtani bidzalika samhan mubina. Sungguh kau Muhammad akan dapatkan aku nerima agamamu. Cuma jaim. Cuma Abu Talib jaim, akan dilecehkan. Masa pemuka kaum mengikuti anak ingusan Muhammad, anak kemarin sore, nggak siap untuk dilecehkan. Padahal hati nuraninya sangat percaya the best of religion adalah agama Muhammad. Tapi subhanallah, melesat, Pak Bu, di zaman Nabi melesat hidayah itu lari ke Ethiopia, ke seorang raja yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, dan dia hidup di zaman Nabi, namanya Najasyi, Raja Habasyah. Raja Habasyah, Najasyi. Dia dapat hidayah di sana melalui sahabat yang hijrah ke sana. Sehingga Nabi sholatkan gaib ketika wafatnya Najasyi radhiyallahu an. Najasyi itu, Pak, sahabat apa bukan? Hidup di zaman Nabi. Naam, Najasyi itu hidup di zaman Nabi, hanya saja tidak lihat Nabi, makanya tidak disebut sahabat. Namanya tabi'in kubro, tabi'in besar. Ya, karena syarat jadi sahabat apa? Man ra'an nabi wa huwa mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Sahabat itu seseorang yang pernah melihat Nabi dan mengimani Nabi dan mati dalam keadaan masih beriman. Itu sahabat. Harus syaratnya melihat. Najasyi tidak melihat.
Ada 2 orang Pak tabi'in kubro. Siapa yang bisa? Satu Najasyi, yang kedua siapa? Aiyah. Masya Allah. Pak Rahmat, Masya Allah. Ya. Pak Rahmat apa Pak Hidayat? Rahmat Hidayat berarti. Ya. Naam, Uwais Al-Qarni Pak. Uwais Al-Qarni sampai ke kota Mekah, tawaf di zaman Nabi. Tapi nggak keburu, pas mau ketemu Nabi, nabinya sudah wafat. Radhiyallahu taala. Dia namanya tabi'in kubro. Yang kayak gitu tuh namanya tabi'in tapi kubro, besar. Karena hidup di zaman Nabi tapi tidak sampai melihat Nabi. Taib, Pak. Kembali dikit lagi. Surat Surat Asy-Syura mengatakan kau sungguh memberikan hidayah manusia ke jalan yang lurus. Surat Al-Qasas mengatakan kau tidak akan bisa berikan hidayah. Apa maksudnya? Maka di sini kata ulama, surat Asy-Syura maksudnya hidayatul irsyad, hidayatul dakwah, hidayatul ilm. Yaitu hidayah sifatnya ngajak, dakwah, memberikan petunjuk. Ya kayak abdi ya ayeuna. Kayak saya nih sekarang. Dengan kelemahan ilmu saya, tidak ada rotan akar pun berguna. Maka saya sedang memberikan hidayah ke antum. Ya. Yaitu hidayah namanya hidayatul irsyad, hidayatul dakwah. Ya. Maka Rasulullah itu pemberi hidayah, maksudnya hidayatul ilmi, hidayatul irsyad, hidayatul dakwah. Ya. Yaitu menyampaikan ilmu, ajakan, dakwah, mengajak manusia ke jalan yang lurus. Justru itulah tugas Rasulullah. Hai Muhammad, innaka latahdi, maksudnya ngajak manusia ke jalan hidayah. Adapun akhi, adanya Abu Bakar, adanya Abu Talib, itu urusan Allah. Namanya hidayah itu taufik tadi. Tadi saya ingin balik lagi. Aslul hidayah dan kamalul hidayah itu disebut hidayah itu taufik. Paham? Asas hidayah dan kesempurnaan hidayah disebut hidayah itu taufik. Nah, hidayah itu taufik ini prerogatif hak Allah, jungkir balik moal bisa lamun ceuk Allah teu nyampe. Ya? Nah, itu jadi silakan kita dakwahkan Islam ini kepada siapapun. Tapi manut melu ngikut atau tidaknya itu bukan. Makanya Nabi ditegur sama Allah ketika bangsa Arab Quraisy banyak yang tidak mau beriman, sedih. Maka ditegur, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Jangan membuat engkau sedih banyaknya manusia terus di atas kekufuran. Innama 'alaikal balag. Tugasmu hanya nyampaikan. Urusan nerima enggak nerima lain urusan maneh cek Allah. Urusan saya lebih tahu mana yang berhak mendapatkan hidayah. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu namanya jadi hidayah dari sisi sampainya ke antum ada 2, ada hidayatul irsyad, itu mas siapapun bisa memberikan, bisa menyampaikan. Tapi yang kedua namanya hidayatul taufik. Taufik untuk nerima hidayatul irsyad sehingga dia masuk Islam, sehingga dia masya Allah beramal soleh. Yang tadinya syirik menjadi ahli tauhid, yang tadinya bid'ah menjadi ahli sunnah, yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli taat, itu adalah Allah. Oleh karena itu ini juga membuat antum kita jangan terlalu ngoyo. Ya, ada misalkan keluarga, ya Allah Ustaz masih kedukun, ya sudah dakwahkan saja. Urusan nanti terima nggak terima bukan antum, akhi. Nggak usah sedih, santai saja. Wong nanti yang ditanya di hari kiamat bukan saudara antum sudah keluar dukun atau tidak, bukan. Antum sudah dakwahi apa tidak. Karena keluar dari perdukunan atau tidak bukan urusan antum. Tapi antum dakwahin atau tidak itu urusan antum. Yang ditanya urusan antum. Hidayatul irsyad, nyampaikan nasihat, nyampaikan dakwah, nyampaikan ajakan. Adapun dia nanti sholat atau tidak sholat, ninggalkan maksiat atau tidak meninggal maksiat, itu mah lain urusan orang. Ya, dan jangan terlalu kita berlarut-larut di atas kesedihan ketika sudah dakwah ternyata yang ikut cuma sedikit, bahkan mencaci maki banyak. Saburuting. Yang penting urusan kita sudah beres menyampaikan hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufik bukan tugas kita. Namun terus kita berusaha dan berusaha. Tidak ada kata
habis kesabaranku, tidak ada. Terus ya, berikan dakwah, sampaikan nasihat, ajak, doakan agar dia dapat hidayah. Semua kerahkan perkara-perkara yang bisa mengajak dia ke jalan hidayah. Tapi nanti hasil akhir bukan antum, hasil akhir Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali, mohon maaf ya, yang bisa disampaikan di sore hari ini, siang hari, di malam hari ini. Semoga yang sudah tersampaikan, mohon maaf bila benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila salah dari saya dan dari syaitan. Kita beristighfar kepada Allah, dan semoga apa yang kita lakukan di hari ini menjadi amal soleh bagi kita yang diterima oleh Allah. Allah mengangkat derajat kita, Allah menghapus dosa kita, Allah kembali mengumpulkan kita nanti di surganya insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Kita ketemu pada kesempatan yang lain yang lebih baik semoga. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes ya. Namanya Pak dari mana Pak? Namanya dari mana? Nama Ahmad Tabari Aziz. Masya Allah. Di sini Pak. Kaduisun. Masya Allah. Terima kasih Pak kesempatannya. Di awal materi tadi menyampaikan antara lain tentang puasa Rajab, dan juga nisfu Sya'ban, gitu ya. Bagian masyarakat mengamalkan ini. Hanya tadi Bapak menyampaikan hadisnya palsu ya. Yang mana nih? Ya, dhaif Dhaif atau palsu ya? Hanya saya berpendapat begini Pak. Beliau mengamalkan itu, terutama teman-teman kita yang mengamalkan itu, juga mereka mengkaji ilmu-ilmu hadis, ya, bahkan ilmu setelah hadis di pondok-pondok pesantren yang saya yakin bahwa pondok pesantren besar-besar. Masya Allah. Ya. Pondok besar, bahkan sudah sampai ada cerita sampai si Bobong itu sudah sangat kalau tidak salah ya, ilmunya juga ilmu hadisnya dan ilmu alat-alat lainnya, saya kira juga kita juga bukti bebannya kalah gitu. Nah ini tapi ternyata mereka sudah mengamalkan itu. Apakah ini yang salah ilmunya tadi? Apa tadi ada ilmu sohihnya tadi gitu Pak ya? Iya. Ilmu sohihnya tadi. Iya. Jadi ilmu sohih itu benar atau salah ilmunya gitu Pak ya? Cara mendapatkan ilmunya atau bagaimana itu Pak? Iya. Iya. Nah, sehingga ada yang berpendapat untuk mendapatkan ilmu sohih itu kadang-kadang mereka itu beliau-beliau itu maaf sampai harus ada sanadnya gitu ya. Iya. Dari siapa dari siapa terus sampai Nabi dah ilmunya ini gitu. Nabi sampai ke Allah dan seterusnya. Berarti itu Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja Ustaz ya. Ya, langsung jawab Ustaz ya. Baik. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat bagus. Hafizakumullah. Pertama, sumber ilmu, insya Allah saya kira sepakat. Karena kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadillu, kalian tidak akan pernah sesat. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian mau berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah wa sunnati. Kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan tuntunanku, bahasa lain hadis yang keluar dari lisan, yang dilakukan dan disetujui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus itu yang pertama. Dan nanti Pak Bu, perlu kita mencari pemahaman tentang Quran hadis ini. Nanti itu nanti pembahasannya nanti. Apa yang dimaksud dengan ilmu sahih? Setelah nanti amal soleh. Kemudian yang kedua, sepakat juga kita bahwa seluruh ayat Quran dari Bismillah Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, dari sampai sinnya tuh, Minal Jinnati wan Nas, adalah mutawatir, bukan sahih lagi, di atas, bukan sahih lagi. Mutawatir itu, akhi, Pak Bu, hadis mutawatir itu seperti antum bilang di Mekah ayat Ka'bah.
Oi, aya nu ngabohong teh. Lain cenah Ka'bah mah di Kadu Pandak. Atau di mana? Di Menes. Nah, itu namanya itu mutawatir, gak mungkin dusta. Gak mungkin didustakan. Itu nama mutawatir. Di Mekah ya Ka'bah. Piramid itu di Mesir, Pak. Sungai Nil itu di Mesir. Itu mutawatir namanya. Sepakat, tidak ada. Siapa yang meragukan satu huruf dari Quran kafir. Siratal ladzina an'amta apa an'ama ya? Ragu dia. Siratal ladzina an'amta apa an'ama ya? Kayaknya an'ama deh. Kafir dia. Karena taknya sudah mutawatir, Pak. Bahkan bukan hanya tak, huruf apa namanya? Harokat taknya siratal ladzina an'amtu apa an'amta ya? Dirubah sama dia jadi an'amtu. Kafir, Pak, kalau sengaja. Dan sudah diikomatil hujjah masih tetap ya an'amtu wae, tidak kerubah. Kafir. Bukan hanya huruf, sampai harokat. Karena Quran, karena apa tuh? Quran itu mutawatir, tidak menerima kepalsuan. Karena Allah sudah jamin, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang jaga Quran. Nah, yang kedua, hadis. Sunnatullah. Bahwa di dalam hadis ini tercampur, Pak ma'asal muslimin, berbagai jenis hadis, dan itu sudah tidak lagi asing bagi kita para ulama. Maksudnya para ulama ahli hadis. Ya, bukan kita para ulama ya, para ulama ahli hadis. Ya. Bahwa hadis itu, Pak, ada orang yang betul-betul tidak tanggung jawab bikin hadis palsu. Contoh siapa? Ibnu Qayyim bilang, aku temukan 50.000 hadis dipalsukan dalam agama Syiah. Ibnu Qayyim bilang dalam Zadul Ma'ad, aku temukan 50 hadis, 50.000 hadis dipalsukan dalam agamanya Syiah. Kenapa? Karena mereka nggak mungkin punya hadis sahabatnya dikafirkan semua. Kecuali Ali dan beberapa orang saja, 6 orang sahabat. Gegeduk sahabat, bahkan Aisyah dan Abu Hurairah yang paling banyak menerima hadis dikafirkan. Jangan tanya Abu Bakar, jangan tanya Umar. Makanya mereka nggak punya hadis, maka bikin hadis tapi disandarkan sama Nabi. Satu, ya, zindik kata para ulama. Yang kedua, para ulama, ada orang yang tidak sengaja, ya, akhirnya hadisnya menjadi palsu atau lemah. Gara-gara apa? Gara-gara perawinya yang bermasalah, sanad dalam rawi yang bermasalah. Saya bisikin Pak Juju, kalau antum siapa namanya tadi? Oh, Junaidi Juwaini ya, Pak Junaidi ya, salah nanti. Pak Junaidi saya bisikin satu kabar, lalu saya akan tolong sampaikan secara berurutan sampai ke ujung sana, dicek sampainya sesuai saya ucapan atau tidak. Kalau sesuai ucapan, berarti silsilah hadisnya ini bagus, banyak kriteria bagusnya. Hafalannya kuat, tidak dituduh seorang pendusta, soleh, dan macam-macam. Itu dalam ada ilmu, Pak, dalam ilmu hadis namanya ilmu rijal, ilmu mengenal silsilatul hadis, ya. Tapi kalau disenyalir dari sini ke sana, ada di tengah suka pendusta, itu sudah diragukan hadisnya. Makanya ini ilmu yang tidak mudah, Pak. Tidak semuanya orang bisa masuk fakultas hadis, kecuali harus orang yang cerdas banget. Karena dia harus menghafal si fulan, ini sikoh tidak, dhaif tidak, lemah hafalannya, dan seterusnya. Nah, ma'asal muslimin, oleh karena itu mohon maaf, ya, dalam hal ini khususnya berkaitan dengan pertanyaan, ya, para ulama banyak menulis tentang seluruh hadis bulan Rajab. Contoh Al-Imam Ibnu Rajab, contoh Al-Imam Syekh Al-Albani, bahkan punya khusus kitab, ya, Tabyinul Ajab Fima Warada Fil Ahadisi Syahri Rajab. Tabyinul Ajab menjelaskan keanehan, dia seorang ulama hadis,
tabyinul ajab, menjelaskan keanehan, fi ma warada fi ahadis al hadis fi syahri Rajab. Itu judul bukunya. Ya, menjelaskan keanehan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab. Maka dicek satu persatu. Dan mereka adalah tadi itu memang di bidangnya, sehingga disimpulkan oleh mereka bahwasanya tidak ada satupun hadis yang sahih ya tentang kekhususan puasa disandarkan ke Rajab. Ya, bukan tidak ada hadis, bukan tidak ada hadis, ada hadis, tapi masanya bagaimana kedudukan hadis itu. Contoh, saya kan kalau antum ikut kajian di awal, saya sudah keluarkan semua hadisnya, lalu saya sebutkan perawi-perawinya atau riwayatnya, yang kalau memang antum tidak dengar, tidak cek and recheck rawinya, pasti antum akan tertarik dengan hadis-hadis itu. Ya, itu satu, Pak. Sehingga tadi betul memang subhanallah, ya, kita tidak meremehkan para ulama-ulama. Hanya saja orang-orang yang berkompeten di bidangnya sudah ngecek tentang keabsahan hadisnya, dan bahkan mereka menulis kitab-kitab tentang khususnya hadis-hadis di bulan Rajab. Oke. Terus yang kedua, inilah Pak punten pisan fenomena yang diakui ataupun tidak terjadi di zaman kita. Punten, yang penting aya hadisan lah. Rek cohe rek henteu bodoh teuing, yang penting aya hadis. Bahkan subhanallah Pak Bu, punten ya Ustaz, saya pernah ngisi kajian di Cigelis itu. Saya nggak tahu kalau itu kajian, ternyata kajiannya kajian para kiai, dan saya nggak tahu, mungkin saya dianggap kiai mungkin ya. Kajian para kiai se-Kabupaten Cigelis atau se-Kecamatan Cigelis. Oke? Dan qadarullah saya dikasih kesempatan pertama. Dah, saya ngisilah pakai bahasa Sunda pokoknya lah. Ya. Terus gitu beres, saya ngisi tentang syarat diterimanya amal. Jadi amal tuh diterima ada syaratnya. Syaratnya 2, ikhlas dan amal dan mengikuti sunnah. Dengan bahasa kita lah, tidak menyinggung insyaallah. Nah, setelah saya ngisi, saya kira yang ngisi cuma saya. Ternyata saya baru dikasih tahu itu teh pengajian para kiai. Terus gitu ya, muncullah satu kiai, ternyata kiai itu kalau ana sebutkan namanya antum kenal. Ya. Mungkin sebagian antum karena pernah dipermasalahkan di Kapolda. Ya, di daerah sana. Gara-gara pembunuhan Cikesik. Ya, udahlah, nggak usah sebut namanya, takut gibah. Ya, maka beliau hafidahullah, semoga Allah jaga dan berikan hidayah untuk kita dan beliau. Muqaddimah biasa langsung menyebutkan ayuhan nas, hai manusia. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ngadauh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Ya, dia bawakan hadis ini di muqaddimah. Saya langsung ngelas dada, lamun bisa balik-balik saya. Hai manusia, lamun keur pada susah ulah ka mamana ka kuburan bae. Gubrak. Qala Rasulullah SAW. Eta kiai nu kadua nu paling gede di ditu, Pak. Itu masalahnya. Eta masalahnya. Bukan tidak ada hadis, tapi tadi teh ya, tidak cek and recheck tentang kesabahan satu hadis. Pak, wallahi demi Allah, saya bersumpah dengan nama Allah, hadis itu rawahu Dajjal bin Ifrit. Diriwayatkan Dajjal dan Ifrit, hadis palsu, bahkan memerangi akidah Rasul alaihi salatu wassalam, menjadikan orang-orang soleh di kuburan sebagai perantaraan kepada Allah, sebagai tempat tumpuan harapan. Wad Suwa' Yagus Ya'uq Nasr dulu adalah orang-orang soleh.
Yang awal kesyirikan terjadi zaman Nabi Nuh gara-gara itu. Bak malah dijadikan hadis. Ya, itu. Dan kalau saya mau bicara banyak Pak ngalam bak di urang ya. Hadis-hadis palsu. Minimal doib ngalambak, gara-gara itu terjadi banyak penyelisihan sunnah dalam amalan kaum muslimin di hari ini. Itu masalahnya. Fenomena terjadi. Bahkan bukan hadis doib, hadis palsu. Ya, naam. Saya kemarin nulis tentang Pak lah kayak dicari kanan deh lah, capek lah. Saya kirim ke Ustadz Juwain itu tulisan saya. Apakah Rajab di bulan, apakah Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab? Saya tulis. Ya, apakah Rajab Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab? Saya nulis. Ya. Gitu. Maka perlu ilmu yang sahih. Maka tidak merendahkan, tapi itulah kondisinya. Ya. Gitu. Ma'asal muslimin, bahkan tidak sedikit amalan yang tidak disandarkan kepada hadis palsu pun tidak. Kepada hadis palsu pun tidak. Contoh. Ya, nggak usahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diomelan saya sama orang Pandeglang. Yang lain. Iya. Pak nanyanya iya Pak nu. Ulah sensitif, bahaya soal di Pandeglang itu. Nah. Iya, silakan. Yang pertama, ini terkait dengan persoalan hidayah. Ada sebuah hadis kalau tidak salah bahwa ketika seseorang sudah melakukan ketakwaan, ketika seseorang kandungan bebas, Oke, ya. Seseorang sudah melakukan ketakwaan, tapi sejenak sebelum dia ya. Kemudian dia tergantung pada kegiatan kemaksiatan sehingga masuk neraka. Begitu juga sebaliknya terkait dengan kandungan hadis ini. Bagaimana sesungguhnya peran sendiri berbudaya? Padahal kita sudah berbudaya, tapi belum sendiri tahu kemudian sebelum dia masuk surga, tapi kan sudah artinya memang ada hidayah yang tak putus tiga. Oke. Baik, pertanyaan bagus. Ya cukup Pak. Nangkep dah. Ya, tes. Ya. Hadisnya Nabi SAW mengatakan wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Sesungguhnya sungguh dia telah beramal dengan amalan-amalan ahli surga sampai sudah saking dekatnya ke surga tinggal satu jengkal lagi, dia akhiri dengan amalan ahli nar. Di akhir ayatnya akhir dengan amalan ahli nar, akhirnya dia masuk neraka. Sebaliknya, wa innar rajula, sesungguhnya seseorang la ya'malu bi amali ahli nar, dia melakukan amalan-amalan ahlun nar sampai tidak ada batas dengan dia ke neraka kecuali satu dira', satu hasta, ya, fayamalu bi amali ahlil jannah, lalu dia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhulaha, maka dia masuk. Hadis ini harus dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahih. Kalau sudah hadis sahih, antum jangan komplain. Udah begitu. Satu, sami'na wa ata'na. Itu dulu. Sami'na wa ata'na. Satu. Yang kedua, katakan, jangan salah, jangan ragu, Allah tidak pernah salah. Yang salah ente. Katakan, Allah tidak pernah salah. Yang salah kita. Allah maha adil, tidak pernah dolim. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Ketentuan Allah di atas ilmu dan kebijakannya, bukan di atas kedoliman dan kejahilan dia. Maka tetap kita berbaik sangka dengan Allah. Oke? Tetap kita berbaik sangka dengan Allah. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Sami'na wa ata'na. Ya udah, kita aja dengar. Alhamdulillah. Ya sudah, itu kabarnya. Bikin kita takut, harus khawatir. Yang kedua, kita katakan Allah tidak pernah salah. Dan Allah tidak pernah dolim.
Allah maha berilmu dan bijak, nggak pernah salah. Yang salah itu antum dan kita ini salah terus. Adapun Allah nggak pernah salah. Oke, yang ketiga, ini adalah peringatan bagi kita bahwasanya ikhwan harus istiqomah. Jangan istiqomah aja, istiqomah. Ya, harus istiqomah dan takut khawatir karena hati kita ini ya muqallibal qulub, berbolak-balik terus. Ya, harus istiqomah. Makanya nanti pembahasan kita nanti paling akhir, bagaimana supaya kita istiqomah di atas jalan hidayah. Apa saja yang perlu kita lakukan? Ya, karena innamal a'malu bil khawatim. Pak, amal itu kumaha akhirna. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu gimana akhirnya? Antum soleh terakhir gubrak. Antum masya Allah tadinya buruk, sekarang terakhir sahih. Maka yang dilihat ujung. Innamal a'malu bil khawatim. Makanya kita sering bilang Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Kita minta di ujung yang baik. Minta di ujung yang baik. Tapi jangan bilang antum, ya udah kalau gitu nanti di ujung aja lah baiknya, nggak sekarang nggak usah. Emang ente kapan matinya? Nah, jangan. Ya. Terus bagaimana tentang hadis ini? Mungkin pertanyaan tadi. Hadis ini satu. Perhatikan. Ada satu di dalam tafsir di dalam hadis lain dalam Sahih Muslim ada lanjutannya. Perhatikan, ini penting nih. Dalam hadis lain ada lanjutannya. Seseorang, kata Nabi, dia beramal dengan amalan ahli surga yang kelihatan manusia. Jadi kelihatannya memang ahlul jannah, dakwahnya, hajinya, tapi aya panyakitan, ria, ujub, adigung, sombong, akhirnya ngegubrak. Sementara ada orang yang beramal ahli nar, maksiat, tapi hatina aya kasieun. Nyaho sih eta teh teu meunang. Ya sieun tapi hayo wae gitu. Tahu zina itu haram tapi hayo wae. Padahal tapi sieun ngagedeg-deg sebetulnya. Ada orang kayak gitu, ada. Ada rasa takut. Sehingga Allah tahu kejujuran hatinya. Dia takut sama Allah. Akhirnya Allah wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu mana yang lebih berhak dapat hidayah. Itu dalam tafsiran Sahih Muslim. Maaf, dalam riwayat Muslim, Pak. Ada tambahan fi ma yarahun nas, sepenglihatan manusia. Doang nama orang soleh, Pak. Ya udang nage gede. Ya, udangnya juga gede. Masya Allah sholatnya, puasanya sepenglihatan manusia. Namun ternyata hatena buruk. Isina ria, isina ujub, takabur, sombong dan seterusnya. Sehingga seakan-akan amalannya diterima, ternyata gubrak. Karena tercampur kesyirikan. Sementara nu hiji deui nah maksiat, tapi aya kasieun. Hanya saja hawa nafsuna leuwih gede. Eleh akal dan ilmuna. Ilmunya benar, akalnya juga tahu, tapi hawa nafsu dan setanna gede. Dah tahu Pak, korupsi eta teu meunang, hayo we korupsi. Dah tahu Pak, udah tahu kerja di satu tempat itu riba, hayo bae kerja di situ. Tahu. Dan kalau diingatkan sieun, tapi kumaha deui cenah eta jalan rezekina. Aya kasieun, ada rasa takut. Maka Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin dia pun banyak ada istighfarnya, maka Allah berikan hidayah dia dengan ihsan dan rahmat Allah. Itu satu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita katakan kalaupun betul ini amal soleh betul soleh, ini amal buruk betul buruk, lalu begitu adanya, tetap kita katakan Allah tidak salah. Kenapa? Karena yang membuat dia tidak soleh bukan yang membuat dia tidak soleh, ada sumbangsih dirinya sendiri. Saya ingin tanya Pak, Anda masuk surga neraka, yang salah Allah apa Anda? Anda, bukan Allah. Saya ingin tanya, ini susu, iya khamar. Ini susu, ini khamar. Semuanya tahu susu halal, khamar haram. Ya, sudah dijelaskan dina Quran, dina hadis, kiai-kiaina, rasulna, ulamana ngajelaskan. Jentrek. Lalu
kalau saya pegang leher Anda begini dan saya bawa pedang atau pistol atau belati, saya bilang, hei mas, minum khamar, kalau tidak saya tusuk Anda. Minum khamar, kalau tidak saya tusuk. Lalu terpaksa minum, kira-kira dosa tak? Mual dosa, karena terpaksa Pak. Ya, tetapi dia minum khamar, pilihan dia. Di akhir hayatnya tadinya tilok minum khamar, sama milih, dia milih. Dan manusia punya kemampuan memilih. Manusia punya otak, bisa memilih, tahu ilmunya sudah dijelaskan jentre. Punya otak dan punya ikhtiar. Maka ketika dia akhiri pun yang salah dia bukan Allah. Allah mantos ngajelaskan. Allah sudah kasih akal, Allah kasih kebebasan, Allah kasih pilihan untuk Anda berbicara, untuk berbuat. Makanya Pak, perbuatan itu terbagi dua. Harus ini penting. Ada perbuatan yang tidak ada di situ saham kita, nggak ada dosa. Contoh, Pak, ada dua tetangga nuhiji membunuh anaknya, yang satu membunuh anaknya. Yang satu membunuh anaknya, yang satu membunuh anaknya. Yang satu dia kena azab, yang satu bebas. Kenapa? Nuhiji ngebunuh anaknya, ragak tina atas ranjang kersare. Anakna bayi di handap ranjangna. Hei, bapak sare di ranjang agak luhur, bayina di handap. Ngalindur gubrak. Jatuh nimpa anakna paeh. Anaknya mati. Dosa tak? Dosa tak? Tidak dosa. Kenapa? Karena tidak ada ikhtiar dia. Karena tidak ada ikhtiar dia. Tidak dosa. Kalau Allah katakan dosa, baru Allah zalim. Dan Allah katakan tidak dosa. Fima akhta'tum, sesuatu yang kalian tidak, yang saluran di situ apa? Salah, maksudnya tidak sengaja. Sekarang tetangganya lain dari ceritanya. Tetangganya beda lagi ceritanya. Dia cekek anaknya, dia bunuh gara-gara minta duit baik. Gara-gara minta jajan baik, dibunuh, dicekek anaknya. Dosa tak? Dosa. Kenapa? Karena ada usaha dia. Dan dia tahu itu haram, dan itu ada usaha, ada akalnya di situ. Maka yang salah tetap Anda, Allah nggak pernah salah. Nah, lalu saya ingin, Pak, putuslah bukan putus. Jangan terlalu mikirin urusan takdir. Eta mah rahasia Allah. Geus beriman baik, segala sesuatunya sudah ditentukan di takdir Allah, dan Allah nggak pernah salah, Allah nggak pernah zalim, Allah maha bijak, maha berilmu, maha adil. Tenang baik guys. Itu mah urusan Allah. Jangan mikirin takdir. Eta mah rahasia Allah. Rahasia tetangga ge urang naon kepo. Rahasia tetangga aja nggak ada perlu kita kepo rahasia tetangga. Cukup takdir itu iman saja. Adapun kita ngurusin urusan kita. Urusan Allah menentukan takdir, urusan kita suruh beramal. Dan sudah dibuka jalan amal, dijelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita diberikan akal, diberikan ikhtiar. Makanya ketika Allah takdirkan Anda di neraka pun bukan Allah yang salah, ente yang salah. Allah nggak pernah salah. Ya, itu Pak hadisnya. Jadi satu lagi saja, jangan banyak-banyak. Ya silakan Pak Junaidi. Waalaikumsalam. Saya Pak Junaidi, yang saya pertanyakan itu, saya hampir tiap hari melihat kalender itu Pak Ustaz, tapi kalender Konghucu hampir semuanya sama, terus Kristen sama. Saya kadang-kadang di dalam hati ini kata saya, kok Islam itu nggak sama itu kalendernya. Jadi mungkin pandangan hari ini contohnya kita puasa gitu Pak. Jadi beda-beda. Yang saya tanyakan itu kenapa bisa nggak bikin kalender sedunia gitu? Ya, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, kalender global. Ya memang di sini sebetulnya secara khusus Pak, maaf ya, kalau di Saudi Arabia itu semuanya merujuk kepada kalender Ummul Qura.
ya, Ummul Qura University di Mekah. Itu semua merujuk kepada kalender Ummul Qura. Ya, untuk penetapan bulan yaitu Qamariyah atau bulan Hijriyah, ya. Wallahu alam. Ya, seyogianya barangkali wallahu alam, ya. Kalender itu rujukannya kepada yaitu Kementerian Agama atau Departemen Agama, ya, agar tadi itu ada kesatuan. Namun tentunya kalau disatukan sedunia sulit. Kenapa? Karena tadi khususnya berkaitan dengan Ramadan, dengan bulan-bulan yang di situ kita melihat hilal. Ya, hilal itu bukan karena tidak muncul saja sehingga kita tidak tetapkan. Terkadang muncul tapi gaim. Gaim itu ada goyum, ada samar, ada penutup, ada awan dan seterusnya. Sehingga ketika di Saudi terlihat, terkadang di sini tidak terlihat. Maka itu yang akan menjadi perbedaan yang, ya, naam, antara satu negara dengan negara yang lain. Ini adalah khilaf para ulama juga tentang apakah nanti hisab, apakah ru'yah, apakah satu negara semua ikut negara atau masing-masing dengan matla. Ini khilaf. Itu nanti ijtihadnya para ulama. Ya, oleh karena itu untuk memudahkan, apalagi yang berkaitan ibadah besar, Idul Adha, Idul Fitri dan seterusnya, saya sudah katakan tadi bahwa, ya, hal ini sudah merupakan kewajiban imam untuk, ya, mereka yang mengetuk palu memutuskan esok puasa atau tidak, khususnya urusan besar, haji atau tidak, umroh atau wukuf atau tidak. Itu adalah urusan besar yang, ya, bukan personal atau kelompok. Wallahu alam, ya. Mohon maaf, itu barangkali Ustadz yang bisa disampaikan di malam hari ini. Saya cukupkan, yang saya silakan kembali kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah luar biasa malam ini kajiannya. Ini ada beberapa yang menjadi PR tadi disampaikan oleh Pak Rodin tentang materi yang akan disampaikan, terutama tentang ilmu sholih dan amal sholat yang kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri bersama dengan baca doa Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon bisa hadir pada kajian Sabtu yang akan datang dan seterusnya untuk